Sholat sebagai solusi. Selesaikan masalah, tingkatkan kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk sobat-sobatku semua. Semoga Anda tetap sehat, tetap ceria, dan selalu bersemangat dalam menjalani kehidupan ini. Selamat jumpa lagi di kanal kesayangan kita bersama, Spiritual Solution. Semoga kita bisa berbagi info, pengalaman, dan solusi kehidupan, serta kiat sukses dalam arena bisnis dan keuangan melalui channel ini. Jadi sobatku yang dikasihi Allah, sebagaimana kita ketahui ya, dan sudah kita rasakan, masalah adalah suatu hal yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Bisa dikatakan bahwa hal ini akan selalu menjadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Nah, demikian juga dalam kita menjalankan bisnis, berusaha, berwira swasta, berdagang, dan lain sebagainya. Pasti ada kalanya masalah datang menghampiri. Dalam proses mengembangkan bisnis, tidak selamanya itu berjalan mulus. Seperti yang dialami hari ini oleh banyak di antara kita ya, dengan adanya resesi ekonomi, juga pandemi COVID-19. Sehingga para pelaku bisnis harus menghadapi berbagai persoalan yang dapat menghambat perkembangan usahanya. Tidak jarang masalah yang tidak lekas diselesaikan dapat menjadi sangat berbahaya hingga menuju kebangkrutan. Nauzubillah min dzalik. Ya, bisnis itu kan memang menentang risiko. Bahkan persentase kesempatan kita meraih untung dalam berbisnis ternyata jauh lebih kecil dari fakta kerugian yang didapat. Banyak pengusaha yang bertahan menghadapi masalah tersebut, ada juga yang memutuskan untuk berhenti atau beralih ke bisnis lainnya. Namun demikian, tidak sedikit pula ya, pengusaha yang menilai bahwa masalah justru adalah sumber utama ide bisnis. Crisis is opportunity. Jadi mereka memandang dalam krisis itu ada peluang begitu. Nah, maka pengusaha yang bertahan dan berusaha mencari solusi, itulah yang akan meraih sukses di masa depannya. Sebagai seorang spiritual konsultan, saya banyak mendengar keluhan dari berbagai orang tentang problema kehidupan, termasuk dalam dunia bisnis, dunia kerja. Baik menyangkut masalah ekonomi, keuangan, rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, anak, dan lain sebagainya. Berdasarkan pengalaman saya sebagai seorang konsultan spiritual selama 25 tahun, dapat saya simpulkan bahwa begitu menghadapi masalah, banyak orang yang berusaha menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan akal mereka. Padahal akal itu terbatas kemampuannya. Nah, pada saat mereka tidak mampu mengatasi masalah dengan akalnya sendiri, maka mereka pun mencari solusi kepada manusia. Gitu ya biasanya kan ya. Coba sini nggak bisa, pasti nanya orang gitu kan. Nah, konsultan, pak kiai apa. Ya, datang ke dokter paranormal untuk mengobati penyakit. Bertanya ke ulama, konsultan spiritual, psikolog atau psikiater untuk mencari jawaban terhadap persoalan yang menimpa keluarganya atau dirinya sendiri. Atau mencari ahli keuangan atau konsultan bisnis
untuk mengatasi masalah usahanya. Nah, itu dilakukan orang biasanya selama ini kan. Nah, sehubungan dengan itu, dalam kesempatan ini saya ingin mengingatkan, bukankah seharusnya kita datang kepada Allah yang Maha memberikan solusi atas berbagai problema kehidupan? Karena dialah sumber penyelesaian segala masalah. Dialah Allah, dialah Rabb yang telah berjanji dalam kitab suci bahwa barang siapa bertakwa kepadanya, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap permasalahan yang dihadapinya dan menganugerahkannya rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillah yaj'alhu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Quran surat At-Tolaq ayat 2 dan 3. Dalam ayat ini diterangkan bahwa Allah akan menghilangkan bahaya dan memberikan jalan keluar bagi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepadanya. Allah akan mendatangkan padanya berbagai manfaat berupa dimudahkan rezeki. Rezeki adalah segala sesuatu yang dapat dinikmati oleh manusia. Bahkan rezeki yang dimaksud di sini adalah rezeki dunia dan akhirat. Nah, karena itulah guru mursyid kita, Allah yarham Syekh Nyek Cubada, mengingatkan orang yang bertakwa itu tidak pernah merasa fakir atau merasa miskin atau merasa kekurangan sama sekali. Sehubungan dengan hal itulah guru mursyid kita, Allah yarham Haji Permana Sastra Dogawa, menegaskan Allah nomor satu. Maka senantiasalah berserah diri dan mendekatkan diri padanya. Apapun masalah yang kita hadapi, separah apapun penyakit yang kita derita, sebesar apapun utang yang melilit, pasti ada solusinya di sisi Allah. Maka berserah dirilah kepadanya, datang dan jemputlah solusi terbaik kehadiratnya. Kata Bapak Sesepuh pengajian tawakal itu. Seiring dengan itu, guru mursyid kita, Allah yarham Kiai Haji Abdurrahman Siregar, menjelaskan bahwa cara yang utama untuk mendatangi Allah adalah sholat. Jadi, dalam menghadapi persoalan apapun, sebelum kita melakukan ikhtiar yang lain, sholatlah terlebih dahulu. Penuhi kewajiban sholat fardu yang 5 dan perbanyak sholat-sholat sunnah. Begitu seharusnya kita lakukan. Tapi kita kan terbalik, kita datangi manusia dulu. Nah, kita coba akal kita sendiri lalu datangi manusia. Nah, harusnya mulai hari ini tidak. Apapun yang terjadi, sakit, susah, senang, jangan cari solusi dengan akal kita. Apalagi nanya ke orang lain. Kita datangilah Allah. Nah, cara mendatangi Allah itu yang paling utama namanya sholat. Jadi sesungguhnya sholat adalah solusi segala persoalan kehidupan. Dan minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan sholat. Quran surat Al-Baqarah ayat 45. Sholat merupakan hubungan baik dan khusus antara hamba dengan Kholiknya. Salat 5 waktu adalah karunia Allah kepada kita. Dia telah membagi waktu sedemikian rupa. Jadi waktu salat itu dibagi sedemikian rupa sesuai kebutuhan kita sebetulnya. Kalau kita mau memahami siklus waktu salat tadi. Agar apa? Agar manusia bisa membagi atau memanage waktunya sesuai dengan jadwal sholat tadi.
Sehingga dadanya menjadi lapang, pikirannya menjadi tenang. Nah, dada yang lapang, pikiran yang tenang adalah solusi sebetulnya dari segala masalah. Kita nggak akan bisa punya solusi apapun tanpa dengan dada yang lapang dan pikiran yang tenang. Nah, seiring dengan itu, dengan sholat pun berarti kita mengendalikan nafsu kita. Sekaligus menyehatkan fisik kita. Nah, itu juga modal untuk menyelesaikan masalah. Masalah nggak akan selesai kalau nafsu nggak dikendalikan. Masalah nggak akan selesai kalau badan nggak sehat. Nah, dengan demikian, sholat menjadi sarana atau wahana bagi hamba Allah dalam menghadapi berbagai masalah. Dengan adanya sholat, hamba yang mendapat masalah tadi mempunyai akses langsung untuk mengadukan masalahnya kepada yang maha memberi solusi. Nah, jadi harus begitu kita pahami ya. Kita punya masalah nih. Nah, kita dikasih akses dengan sholat tadi. Sehingga dalam sholat itulah kita menyampaikan, mengadukan semua masalah kita kepada Allah, Sang Maha Pemberi Solusi. Maka sholat menjadi solusi dari berbagai masalah kita. Namun sayangnya, tidak banyak orang yang mengetahui hal ini. Kalaupun tahu, dia juga tidak percaya. Kalaupun percaya, dia belum yakin. Karena kebanyakan orang menganggap sholat hanya sebagai beban dan kewajiban dari Allah. Sehingga dia merasa berat dan terpaksa saat melaksanakan sholat tersebut. Nah, inilah sesungguhnya kunci daripada sholat khusyuk, Pak. Padahal, sholat itu sejatinya adalah sarana komunikasi kita untuk berdialog, mengadukan, dan menyampaikan segala keluhan dan persoalan dari permasalahan hidup dan kehidupan yang kita hadapi. Sayangnya manusia memang sering lupa bahwa awal mula adanya masalah dalam hidupnya, apakah keuangan atau apapun namanya masalah tadi, adalah hasil dari kelalaian dia dalam melaksanakan tugas yang diberikan Allah. Nah, tugas yang paling utama tadi sholat gitu. Maka dikatakan fawailul lil musallin allazina an sholatihim sahun. Neraka wail, kecelakaanlah bagi orang yang sholat karena dia lalai dalam sholatnya. Jika kita merasa tidak mampu dalam menghadapi masalah, maka tugas kita adalah mengembalikan masalah itu kepada Allah. Jangan dibawa ke dada, ya Allah kok begini. Jangan, kembalikan, ya Allahu Akbar. Jika kita merasa tidak mampu menghadapi masalah apapun, kembalikan ke Allah. Dan kita mengadu bahwa kita nggak mampu nih ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kembalikan ke Allah. Sehingga sholat merupakan sistem proteksi dalam kehidupan seseorang. Jika sholatnya baik, maka kehidupan dunia dan akhiratnya pun akan baik. Begitu sebaliknya. Jika sholatnya buruk, amburadul, tidak teratur, bolong-bolong, maka kehidupan dunia maupun akhiratnya juga demikian. Sebagaimana dia memperlakukan sholatnya tadi. Karena itulah, jika ingin sukses dalam mengelola bisnis dan mampu menyelesaikan masalah yang kita hadapi hari ini, maka kita harus mengawalinya dengan membenahi sholat kita. Intisari dari sholat adalah tuntunan kepada batin manusia dalam upaya memperoleh satu perhubungan dengan yang ada di luar kenyataan yang kita hadapi hari-hari, yakni yang maha tinggi, yang maha kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Salat ialah mengeluarkan arus atau banjir batin kita yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata ke dalam keadaan yang akbar yang ada di hadapan kita. Ialah pengeluasan daerah, pengeluasan batas-batas tubuh, mencari dan meraba gerakan gelombang-gelombang gaib ke arah pusat kekuasaan yang selalu ada di hadapan kita sesungguhnya. Sebenarnya solusi itu nggak jauh, ada di depan kita. Fa'aina ma tuwallu wujuhakum fasama wajhullah. Kemanapun kamu menghadap, di sana ada Allah gitu. Cuma kan selama ini kita nggak menyadari ini, ya nggak merasakan kehadiran Allah dalam kehidupan kita. Nah, karena itulah melalui sholat yang khusyuk kita dapat menemukan dan mengeksplorasi kekuatan-kekuatan kita yang tersembunyi di dalam diri kita sendiri. Melalui sholat kita menjalin komunikasi dengan Allah, sehingga sholat adalah sumber tumbuhnya kasih sayang, menghilangkan segala duka cita dan berbagai kesulitan. Sholat adalah kunci kesehatan dan sumber keselamatan, serta sarana meminta pertolongan dan rezeki. Sholat juga dapat mensucikan kalbu sehingga dapat mendekatkan diri kepada Allah. Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, saya bertanya kepada Rasulullah SAW tentang amal apa yang paling dicintai Allah. Beliau menjawab, sholat pada awal waktunya. Jadi, sholat awal waktu adalah cara kita merebut cintanya Allah. Kekuatan sholat dapat memberikan hiburan, menambah keteguhan. Karena manusia mengenal suatu zat kepada siapa dia dapat meminta pertolongan. Sehingga dia merasa tidak sendiri. Yang Maha Kuasa ada berdekatan dengannya. Sehingga dia selalu dapat menghadap kepadanya dengan keinginan, kepentingan, kesukaran dan penderitaan hidupnya. Jadi, sholat ialah berarti kita dengan sadar mencari perhubungan dengan penguasa alam. Karena kita butuh padanya. Seperti kita butuh pada makan, minum, dan tidur. Nah, jadi sholat itu harusnya berubah dari kebiasaan, kewajiban menjadi kebutuhan kita. Sebagaimana Allah mengingatkan dalam firman-Nya, hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkan jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jum'ah ayat 9. Jadi kalau Allah panggil, tinggalkan Pak semua. Datangi Allah. Salat merupakan ruangan tempat kita beristirahat, tempat kita meraih kedamaian, dan sebuah klinik pengobatan batin kita. Nabi SAW mengatakan bahwa salat adalah pemandangan yang menyejukkan hati, suatu amalan yang paling beliau sukai. Manusia berjumpa Allah lewat sholat secara langsung. Dia harus sadar betul tuh, kita waktu sholat itu harus sadar betul bahwa kita ini sedang berjumpa Allah. Nah, oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada manusia agar menjaga akhlaknya ketika mendirikan sholat. Ketika sholat kita mengarahkan jiwa, raga, pikiran kita kepada zat yang maha mutlak. Maka rohani kita bergerak menuju hadiratnya. Dalam beberapa waktu, sesungguhnya kita pindah alam. Dan terjadi hubungan langsung atau tawajuh antara hamba dengan Robnya. Sehingga tenanglah hati kita, tenanglah jiwa kita dalam sholat tadi. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah, ingatlah hanya
Dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Quran surat Ar-Ra'd ayat 28. Melalui sholat yang sekurang-kurangnya 5 kali sehari semalam, ditambah lagi dengan sholat-sholat nawafil lainnya seperti tahajud, duha, dan sebagainya, jiwa kita akan tidak lagi berkeluh kesah. Sebab kita telah berangsur mendekat kepada Allah. Dengan sholat, insaflah kita bahwasanya orang hidup di dunia ini tidak akan sepi dari susah dan senang, rugi dan beruntung. Maka di waktu mendapat kesusahan tidaklah dia gelisah, melainkan bersabar menderitanya. Dengan sabar kita dapat mengendalikan diri. Apabila seseorang dapat mengendalikan diri, pikiran kita tidak akan pernah tertutup. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi petunjuk dan hidayah kepada kita, sehingga pintu yang kita anggap tertutup menjadi terbuka. Kemudian datanglah keberuntungan, sehingga kita pun bersyukur kepada Allah. Nah, demikianlah uraian singkat yang dapat saya sampaikan dalam upaya berbagi ilmu dan pengalaman tentang sholat sebagai solusi dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan kesejahteraan. Semoga para ikhwan dan akhwat Majelis Dakwah Al-Hikmah dan para pemirsa yang menonton dan menyimak video ini dapat merasakan nikmat dan manfaat sholat dalam kehidupan sehari-hari. Semoga Allah melindungi kita semua dan senantiasa memberi petunjuk dan bimbingan dalam upaya kita mengabdi kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa a'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.